kalau ini tadinya darat, kemudian dia ada yang anjlok gitu, kan nggak mungkin tiba-tiba laut darat. Ya, ada yang bagian darat, ada bagian yang dangkal kan. Interpretasikan berdasarkan sayatan tipis, itu ternyata mineral-mineral yang tadinya dianggap mineral hornblende, itu ternyata mineral olivin dan piroksin. Ya kan? Oke. Karena semua udah datang ya. Sudah. Ini objek kita itu ini sebetulnya. Saya ingin menjelaskan bagaimana fenomena di lembah tadi itu di tempat lain tuh sama gitu. Jadi selalu ada fillet, ya. Lalu di dalamnya ada urat apa? Urat kuarsa. Dan urat kuarsa itu kan dia tahan erosi ya. Jadi Anda kalau lihat urat kuarsa seperti ini, berarti di dalam tubuhnya fillet ini banyak urat kuarsanya. Dan ini yang kalau nanti terbawa oleh air, arus, dia menjadi konglomerat. Tapi yang zaman sekarang, karena terangkatnya sekarang kan. Tapi waktu dulu, waktu dia pertama kali terangkat pada zaman Eosen itu, dia itu menghasilkan konglomerat yang tertua. Yang tertua. Oke, mana tadi peta geologinya? Bayat. Oke. Nah, kita ini kan di puncak gunung nih. Ya, puncaknya di sana lah. Nggak apa-apa ya, kita anggap puncak ya. Di puncak suatu bukit, itu namanya Bukit Semangu. Nah, ini dia bukitnya. Ini. Bukit Semangu. Isinya warna ungu. Berarti fillet ya. Dan fenomenanya sama dengan yang di lembah Padasan tadi. Di lokasi pertama tadi. Ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa gambar peta geologi ini betul ya. Jadi ini ada sebaran basement. Ya, jadi kalau kita turun lembah ini, menuruni bukit ini, ya, menuruni bukit ini, kita akan ketemu bintang ini. Itu adalah di jalan raya tadi. Berarti di situ ada singkapan Numulit. Lalu di sebelah selatannya lagi, nanti ada singkapan batu pasir. Ya, berarti muncul nih batuan baru. Apa? Batu pasir. Karena yang di Padasan tadi kan batu pasirnya nggak ada. Ya. Terus kemudian kita ketemu kelurusan pendul lagi yang merah ini. Berarti section 2 ini kalau kita gambarkan sketsanya beda sedikit ya. Karena akan muncul batu pasir di atas batu gamping Numulit. Ya. Ya sudah, nanti kita lihat, kita cek di mana kontaknya. Kemudian kita buat penampangnya lagi. Oke? Ya. Jadi kalau ini nanti terbawa oleh arus air hujan, dia masuk ke sungai, tertahan. Dan dia bulat-bulat menjadi konglomerat. Halo? Iya. Puncak Bukit Semangu tadi itu filletnya, ya. Lalu di lereng selatannya itu muncul batu gamping, ya. Jadi si fillet ini dia ditumpangi oleh batu gamping, ya. Cuma kita nggak melihat kontaknya. Tapi secara perubahan singkapan itu kita yakin bahwa di sini terjadi kontak atau perubahan mitologi ya. Ada? Oke. Ini adalah singkapan batu gamping Numulit. Tapi Numulit di sini tuh kecil-kecil dan dia warnanya abu-abu. Karena sudah mengalami pengkerasan diintrusi oleh batuan beku itu yang tulisannya Watu Perahu itu bagian dari si pendul tadi. Iya, kaki Gunung Pendul. Ya. Gitu. Nah, bedanya ya di sini tuh ada singkapan batu pasirnya. Coba Anda lihat di sana. Itu. Ya, jadi di atas ini, di atas Numulit ini, itu ada batu pasir. Miringnya searah dengan kemiringan dari ini, dari deep slope-nya batu gamping Numulit ini. Ya.
Jadi muncul satuan warna kuning yang tadi itu, muncul batu pasirnya di sini. Sementara di tempat padasan tadi tidak ada ya, batu pasirnya tidak berkembang. Lalu kemudian diintrusi oleh tubuh yang tinggi itu, yang masif tidak berlapis itu, ada tulisan Watu Perahu, itu bagian dari intrusi gunung apa? Gunung Pendul. Gitu. Ya. Oke, good. Lokasi terakhir kita jalan agak lumayan ke Temas. Ya, ke sana. Nama tempatnya itu adalah Gunung Temas. Oke. Nah, di mana ini di petanya? Ya, tadi kalau yang stop site kedua itu kan di sini. Di Watu Perahu itu. Ya. Utara tetap di arah sana. Betul ya? Jadi utara itu tetap di arah sana. Tadi di sini. Nah, sekarang kita bergerak ke arah barat tadi. Nah, ini ada Gunung Temas, berarti kita sekitar sini. Di stop site 3 ini. Kita berarti di stop site 3. Di sini kita tidak ketemu ungu, tidak ketemu kuning ya. Betul nggak? Jadi hanya ketemu merah dan biru. Ya. Merahnya mana, Pak? Merahnya itu apa toh tadi? Intrusi. Yang kita sebut secara formasi itu disebut formasi andesit tua. Old andesite formation. Kalau di sini itu ada yang menyebut formasi Kebo Buta, formasi Semilir, atau formasi Ngelanggeran. Tapi secara umum oleh Van Bemmelen itu disebut Old Andesite Formation. Dia mewakili apa? OAF itu. Umurnya Oligomiosin. Ya, ini dia. Ya, umurnya itu kisarannya 16 sampai 36 juta. Oligomiosin. Dia mewakili bekas gunung api yang lama, ya, sisa-sisa gunung api yang lama, atau ring of fire yang lama. Ya, kita kan punya 2 ring of fire di Jawa, betul nggak? Ring of fire yang tengah, yang sekarang, dan ring of fire yang di selatan, yang sudah tidak aktif. Ya, nah bukti ketidakaktifan apa tadi? Penjelasan saya, karena dia di laut. Maka gunung apinya kan udah nggak mengeluarkan material yang menjenuhkan air atau mengkeruhkan air laut. Kalau terumbu itu butuh air yang keruh atau air yang jernih? Berarti untuk menumbuhkan terumbu, Anda harus membuat air lautnya gimana? Jernih, tenang. Dan gunung apinya harus gimana? Nah, sudah tidak aktif. Ya, jadi ketika batu gamping itu berada di atas merah ini, berarti si merah itu, gunung berapi itu, berarti sudah apa? Sudah tidak aktif. Nah, pada saat itulah busur gunung api itu berpindah ke mana? Ke utara. Ya, jadi warna biru itu merekam berhentinya gunung api yang lama atau matinya gunung api yang lama, dia pindah ke sekarang, ke ring of fire yang sekarang, yang tengah. Gitu ya. Nah, apa bukti bahwa ini adalah batuan beku intrusi tadi? Butirannya besar-besar ya. Dan Anda kalau mau mendeskripsi batuan beku, itu bahkan kadang-kadang harus melihat yang lapuk ya. Karena feldsparnya itu keluar. Plagioklas itu, feldspar itu kalau lapuk kan menjadi lempung. Nah, kalau lempung itu, dia berwarna putih. Jadi yang warna putih-putih ini, itu adalah feldsparnya. Ya. Dan dari butirannya yang besar ini sama dengan yang tadi di lokasi yang pertama ya, betul nggak? Di lokasi yang padasan tadi kan, itu adalah batuan beku ekstrusi atau intrusi? Intrusi, ya, yang oleh Van Bemmelen disebut diorit, ya, tapi oleh peneliti dari UPN itu pernah disayat, itu ternyata bukan diorit, tapi gabbro. Oke lah, ya kita terima saja informasi itu, tapi yang jelas ini adalah batuan intrusi, bagian dari sistem gunung api yang lama, ya, gitu. Dan intrusi ini itu dia terbentuk di kedalaman yang dangkal atau dalam?
Kalau dangkal dia menjadi bukan batuan yang sama butirnya, tapi batuan yang ada yang besar, ada yang kecil. Yang disebut ada fenokrisnya, ada massa dasarnya. Jadi batuan dengan tekstur yang kasar dan yang halus. Siapa yang bilang porfiritik tadi? Iya, betul. Jadi porfiritik. Kalau porfiritik itu dia dangkal. Karena dia berarti intrusinya intrusi dekat-dekat permukaan. Tapi kalau dia berbutir sama sama kasar seperti ini, dia harus dalam sekali. Dalam sekali itu maksud saya mungkin bisa mencapai seperti kantong mahmanya gunung api sekarang lah. Sekitar 6 kilo, 5 kilo. Jadi bayangkan, ini tuh dulu di atas kita ini dulu itu ada tumpukan yang tebalnya itu yang memendam ini sekitar 3 km. Tapi sekarang sudah hilang, ya harus hilang. Kalau nggak hilang nanti batu gampingnya nggak tumbuh dong di atasnya. Berarti antara batu gamping dengan intrusi ini selaras atau tidak selaras? Tuh ada ruang tadi harus tererosi dulu kan? Iya, berarti tidak selaras gitu. Kontaknya bukan kontak intrusi, tetapi kontak ketidakselarasan. Karena batu gampingnya tidak diterobos seperti gamping numulit loh ya. Tidak menunjukkan perubahan warna, tapi dia betul-betul numpang di atas batuan intrusi ini. Ya, warna biru ini. Ya, makanya di sini dikasih simbol bergerigi juga. Jadi ketidakselarasan juga. Gitu, ya. Oke, sekarang kita jalan, kita buktikan betul nggak kita ke arah utara sana itu ketemu batu gamping. Kalau ketemu batu gamping berarti selesai sudah di stratigrafi ini, ya. Oke, mari kita jalan ke utara kira-kira 100-200 meter, ya. Oke. Jadi kalau kita punya batuan yang masif seperti batuan beku, misalnya ini batuan kita bayangkan di kedalaman yang besar sana, terus dia mengalami rekahan-rekahan, maka rekahan-rekahan di batuan beku itu berfungsi sebagai porositas sekunder. Kalau yang primer apa Pak? Porositas primer dari butiran batu pasir itu porositasnya adalah porositas primer. Permeabilitasnya juga primer. Tapi kalau dia rekahan, kalau dia connected, maka dia punya permeabilitas. Sama, permeabilitasnya adalah permeabilitas sekunder. Kalau dia banyak rekahannya dan ini luas, terisi oleh fluidanya minyak, berarti reservoir minyak. Disebut basement fracture reservoir. Ya. Kalau isinya air, berarti aquifer, rekahan. Bisa nggak kemungkinan ini terisi air? Bisa ya, betul nggak? Iya kan? Seperti di daerah gunung api itu, kan gunung api bukan batu pasir, terdiri dari lava, breksi dan sebagainya. Itu air itu bisa di dalam rekahan. Jadi aquifernya aquifer rekahan. Ya, jadi yang bisa kita pelajari dari ini fracture yang sekarang dia terisi karena dia terlalu lama di permukaan sehingga ada pelarutan sehingga dia terisi. Tapi waktu dia terbentuk dia masih kosong. Nah, kalau dia kosong, rekahan itu dia seperti porositas. Dan kalau connected punya permeabilitas. Fracture yang punya connected punya transmissibility, berarti punya permeability. Dia bisa mengalirkan fluida. Fluidanya bisa memenuhi hukum bejana berhubungan kan? Fluidanya bisa kemana-mana. Iya gitu ya. Tapi kalau dia fracture-nya nggak connected, ya kita nggak bisa ngambil ininya, ya, nggak bisa ngambil fluidanya. Oke? Jadi Anda tambah satu informasi. Di batuan seperti ini itu analog dengan gejala basement fracture. Dia bisa jadi reservoir, bisa jadi aquifer, tergantung fluidanya apa. Kalau fluidanya hidrokarbon, dia berarti reservoir. Kalau fluidanya air, berarti dia aquifer. Ya. Oke.
Jadi ini adalah Sunda Shelf atau daratan Sunda ini. SS ini adalah daratan Sunda. Nah yang ini tuh, itu nanti disebut mikrokontinen Jawa Timur. Dan ini gambar ini, itu adalah ketika Bayat dengan Karang Sambung bersatu.